Oktober 2024. Gunung Tidar, Magelang. Di sana, di kawah candra di muka para perwira, ratusan kepala daerah berdiri dalam barisan yang kaku. Mereka memakai seragam doreng menjalani retreat yang digagas Presiden Prabowo. Misinya satu, menanamkan etika, profesionalisme, dan rasa takut untuk berbuat korupsi. Salah satu yang hadir di sana adalah Bupati Malang M. Sanusi, seorang petahana dari Partai Banteng Moncong Putih yang dikenal punya basis massa kuat. Di bawah langit Magelang, ia mendengar kuliah tentang bagaimana ASN harus bebas dari intervensi politik dan bagaimana benturan kepentingan adalah akar dari segala kehancuran birokrasi. Namun, sejarah punya cara yang sinis untuk mencatat. Tak lama setelah seragam doreng itu dilepas dan ia kembali ke kursi empuknya di Malang, sebuah keputusan besar diambil. Bukan tentang reformasi sampah, bukan tentang perlindungan hutan, tapi tentang keluarga. Sang bupati melantik kepala dinas lingkungan hidup yang baru dan secara mengejutkan nama yang muncul bukan sekedar bawahan yang berprestasi, melainkan putra kandungnya sendiri. Publik terhenyak, sebagian membela dengan alasan kompetensi, namun sebagian besar mencium aroma busuk yang sama, nepotisme. Ahmad Zulfikar Nurrohman, nama itu kini beredar seperti kabar angin di warung-warung kopi di setiap sudut Kabupaten Malang. Ringan tapi bikin kepala menoleh. Di depan namanya ada doktor. Gelar yang bagi orang kecil seperti sebagian besar orang terasa bukan sekedar huruf, melainkan pagar, tinggi, rapi, dan sulit dilompati. Sorotan kali ini kita tidak hanya akan bicara soal satu keluarga di Malang. Kita akan coba membedah bagaimana gelar akademik ini menjadi tameng baru bagi dinasti politik di daerah dan bagaimana sebuah sistem bernama merit system sedang di ujung tanduk. Mari kita luruskan fakta. Bupati Malang yang merupakan petahana dari PDI Perjuangan melantik anak kandungnya sebagai kepala dinas lingkungan hidup Kabupaten Malang. Pengangkatan ini diklaim melalui seleksi terbuka dan mekanisme merit system. Sang anak disebut-sebut memiliki gelar doktor ilmu lingkungan dari kampus ternama, lulus dengan predikat cum laude dan sudah menjadi ASN sejak tahun 2011 jauh sebelum sang ayah menjadi bupati. Tapi publik tidak serta-merta terkesima, sebaliknya muncul gelombang kritik. Fraksi PDIP di DPRD Kabupaten Malang sendiri akhirnya buka suara. Mereka mengakui bahwa secara etik akan sulit mengelak dari tuduhan nepotisme, meskipun secara prosedural mungkin dianggap sah. Yang menarik kasus ini bukan yang pertama. Kita akan lihat nanti ada beberapa kepala daerah sebelumnya yang melakukan hal serupa dan nasib mereka rata-rata tidak berakhir bahagia. Sekarang kita masuk ke inti masalah. Sebenarnya, apakah melantik anak sendiri itu melanggar hukum? Jawabannya tidak sederhana. Secara legal formal, tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang ASN yang secara eksplisit mengatakan kepala daerah dilarang mengangkat anak, adik, atau pasangannya sendiri. Selama sang anak memenuhi syarat administrasi, lulus seleksi, dan tidak ada bukti kecurangan, maka secara prosedural sah-sah saja. Tapi ingat, hukum itu tidak selalu sama dengan etika. Dalam administrasi publik ada yang namanya prinsip conflict of interest atau benturan kepentingan. KPK dengan tegas menyatakan bahwa promosi jabatan yang melibatkan hubungan kekerabatan adalah bentuk penyimpangan serius terhadap prinsip integritas dan keadilan dalam birokrasi. Coba bayangkan, siapa yang akan mengawasi kinerja kepala dinas tersebut? Atasannya adalah ayahnya sendiri. Siapa yang akan mengevaluasi, memberi sanksi, atau bahkan memutasikan jika terjadi kesalahan? Sekali lagi, ayahnya. Ini seperti murid yang dinilai oleh orang tuanya sendiri di ujian nasional. Apapun nilai yang keluar, publik akan selalu bertanya, apakah itu objektif? Dan disinilah letak masalah sistemiknya. Bukan pada niat baik seorang ayah yang ingin memajukan anaknya, tapi pada penampilan nepotisme yang merusak kepercayaan publik. Masyarakat melihat pejabat publik menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan keluarganya sendiri. Maka meskipun sang anak benar-benar kompeten, prosesnya sudah terkontaminasi. Malang bukan pulau terpencil. Apa yang terjadi di sana adalah bagian dari pola besar yang berulang di Indonesia. Mari kita buka arsip investigasi kita.
Kasus pertama, tragedi Riau. Tahun 2014, Gubernur Riau Anas Makmun melantik anaknya dan menantunya di posisi strategis. Alasannya, mereka pintar dan saya percaya mereka. Dan hasilnya, kurang dari setahun kekuasaan keluarga ini runtuh saat KPK datang mengetuk pintu. Ternyata anak-anak yang diletakkan di sana berfungsi sebagai kasir dan penjaga gerbang untuk proyek-proyek yang dikendalikan sang ayah. Kasus kedua, dinasti Klaten, Sri Hartini. Di sini kita melihat bagaimana jabatan diperjualbelikan seperti barang di pasar. Ketika keluarga sudah masuk ke sistem, pengawasan internal mandul karena siapa yang berani memeriksa anak bupati. Kasus ketiga, Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin tahun 2022. Ia tidak hanya mengangkat saudara kandungnya sebagai kepala desa, tetapi juga menggunakan sang adik sebagai tangan kanan untuk mengatur proyek-proyek dinas. Akhirnya KPK juga menjerat keduanya dalam kasus suap proyek infrastruktur. Kasus keempat, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang tahun 2025 lalu. Di sini unik, bukan anak yang diangkat, tapi sang ayah yang menggunakan pengaruh anaknya untuk memeras SKPD dan mengatur proyek senilai 9,5 miliar rupiah. Akhirnya KPK pun kembali menangkap ayah dan anak. Polanya selalu sama, awalnya cuma membantu keluarga, lalu merembet ke pengaturan proyek, lalu berakhir di penjara. Ini bukan kebetulan, ini adalah pintu masuk korupsi sistematis. Maka ketika Bupati Malang mengatakan anak saya S3, jadi aman, sejatinya ia sedang memainkan api yang sudah puluhan kali membakar pejabat sebelumnya. Dalam hukum administrasi, conflict of interest bukan soal apakah Anda melakukan korupsi, tetapi apakah posisi Anda memungkinkan Anda untuk melakukannya. Dan hubungan ayah anak dalam struktur birokrasi adalah definisi tertinggi dari benturan kepentingan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memang tidak melarang secara spesifik hubungan darah. Ini adalah celah hukum yang sering dimanfaatkan. Namun ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dari KKN. Di sana disebutkan dengan jelas bahwa nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya di atas kepentingan masyarakat. Mari kita bedah secara logika pada fungsi pengawasan. Jika Kadis Lingkungan Hidup melakukan kesalahan, akankah Bupati memberikan SP1 atau SP2 kepada anak kandungnya? Saat pembahasan anggaran di ruang tertutup, apakah pembicaraan itu murni soal rakyat atau soal kelangsungan politik keluarga? Seorang akademisi dari Universitas Brawijaya, Andika Mutakin, menyebutkan bahwa tindakan ini adalah krisis integritas struktural. Kita punya aturan, tapi kita tidak punya malu. Dampak dari kebijakan semacam ini pun dianggap cukup serius bagi internal birokrasi. Ini bisa menimbulkan kekhawatiran akan ada penurunan semangat kerja di kalangan ASN. Munculnya persepsi bahwa kedekatan dengan pimpinan lebih menentukan karir daripada kerja keras akan melemahkan profesionalitas organisasi secara jangka panjang. Praktek ini juga dianggap sebagai langkah mundur dari semangat reformasi tahun 98 yang berupaya menghapus nepotisme. Ini hal yang sensitif di tengah masyarakat kita. Menghindari keputusan yang memicu kecurigaan adalah kunci utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Karena dalam pemerintahan, yang dijaga bukan hanya kebenaran secara aturan, tetapi juga kepercayaan masyarakat. Kembali ke Magelang, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya sempat melempar sindiran tajam. Ngaji sekali belum tentu soleh seumur hidup. Kalimat ini terasa seperti tamparan bagi para pemimpin yang hanya menjadikan diklat sebagai ajang foto media sosial. Ironi terbesarnya adalah retreat itu dibiayai uang rakyat untuk memperbaiki moral pejabat. Tapi yang terjadi di Malang justru sebaliknya. Ini adalah pesan buruk bagi generasi muda ASN. Pesannya adalah sekolah yang tinggi, tapi pastikan ayahmu adalah bupati. Jika praktek di Malang ini dibiarkan tanpa teguran keras dari Kemendagri atau Ombudsman, maka kita sedang melegalkan gaya baru nepotisme, yaitu nepotisme akademik, di mana gelar S3 digunakan untuk membungkam kritik seolah-olah ijazah bisa menghapus pertalian darah. Secara politik kita sedang menyaksikan mutasi dinasti. Dulu dinasti politik tampil kasar dengan memaksa keluarga yang tak punya kemampuan untuk menjabat. Sekarang mereka lebih cerdas. Mereka menyekolahkan anak-anak mereka setinggi mungkin, meraih gelar doktoral, lalu menggunakan gelar itu sebagai legalitas moral.
Gelar S3 ini dijadikan senjata untuk membungkam kritik. Jika ada yang protes, mereka akan menjawab, dia kan doktor, dia kompeten. Padahal di balik gelar itu ada keuntungan politik yang tak adil. Politik dinasti gaya baru ini lebih berbahaya karena ia terlihat elegan dan intelek, namun tetap mematikan sirkulasi kepemimpinan yang sehat di daerah. Dampak sosialnya jauh lebih menyakitkan. Ini adalah serangan terhadap impian jutaan anak muda Indonesia. Bayangkan perasaan ribuan ASN di Kabupaten Malang yang telah mengabdi puluhan tahun, kehujanan di lapangan, lembur hingga pagi, namun jalurnya tertutup hanya karena mereka tidak memiliki DNA yang tepat. Secara sosiologis, ini menciptakan fenomena demoralisasi birokrasi. Ketika pendidikan tinggi dan kerja keras dikalahkan oleh garis keturunan, maka etos kerja akan runtuh. Muncul persepsi sosial yang sinis bahwa keberhasilan bukan ditentukan oleh apa yang Anda ketahui, tapi siapa yang Anda kenal. Ini bisa menjadi bibit dari ketidakpercayaan publik yang permanen terhadap negara. Apa yang terjadi di Kabupaten Malang adalah ujian bagi komitmen kita sebagai bangsa yang mengaku sudah merdeka dari KKN. Jika kompetensi adalah satu-satunya alasan, mengapa sang anak tidak ditempatkan di Kementerian Pusat? Mengapa harus di dinas yang berada langsung di bawah ketiak sang ayah? Kekuasaan itu seperti air. Jika ia hanya berputar di lingkaran keluarga, ia akan menjadi tenang lalu membusuk. Ia harus mengalir, memberi kesempatan pada putra-putri terbaik daerah lainnya untuk memimpin tanpa harus memiliki nama belakang yang sama dengan penguasa. Kami di sini bukan untuk menghakimi personal, tapi untuk menjaga agar marwah birokrasi tidak jatuh menjadi urusan meja makan keluarga. Karena pada akhirnya, rakyat Malanglah yang akan membayar harga dari setiap kebijakan yang diambil atas dasar kepercayaan keluarga ketimbang kepentingan warga.